Bu, Bune. Suara Pak RT di seberang memanggil-manggil Bu RT. Yang dipanggil tidak menjawab. Panik. Pak RT setengah berlari bergegas ke rumah Maman. Laki-laki setengah baya itu terpaku sejenak sebelum mendapatkan kesadarannya. Tidak dipedulikannya Bu RT yang pingsan di depan pintu. Ia langkahi tubuh istrinya, fokus pada Maman yang histeris memeluk jasad Ujang. Pak RT meletakkan kedua jari telunjuknya di leher Ujang. Pak RT tampak shock, lalu meraih pergelangan tangan Ujang yang lunglai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Refleks bibirnya berucap samar. Setelah memeriksa Ujang, Pak RT pun melakukan hal yang sama pada Surti. Lagi-lagi bibirnya berucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sorot mata beliau tampak bingung sekaligus sedih. Berserahlah, ucap Pak RT sambil mengelus-ngelus bahu Maman. Maman tersentak oleh kehadiran Pak RT, menatap Iba seolah ingin mengatakan banyak hal. Namun tangisnya belum juga reda. Tarik napas yang dalam, lalu lepaskan pelan-pelan. Maman mengikuti arahan Pak RT. Lagi. Maman kembali menuruti perkataan Pak RT. Di antara tangisnya dia menarik napas dalam-dalam, lalu menghempaskan secara perlahan, berulang kali hingga menjadi lebih tenang. Bahunya masih terguncang, tapi suaranya sudah melemah. Dengan isyarat Pak RT meminta Maman untuk menyerahkan Ujang. Maman sempat menolak lepasan rengkuhan, tapi Pak RT berhasil meyakinkan. Menutuklah kasihan Ujang kalau tidak segera dirawat. Maman pun menurut, membiarkan Pak RT mengangkat jasad Ujang. Linglung, Maman menatap jasad Surti. Kamu kenapa tidur di dapur, Dek? Apa kamu kecapean terus tertidur? Tanya Maman penuh cinta. Ayo pindah ke kamar, ayo. Ucapnya melanjutkan. Melihat Surti tak bergeming, Maman tersenyum. Ingin dibopong ya oleh suamimu? Ayo. Melihat istrinya tetap diam, Maman langsung mengangkat jasad Surti sang istri. Saat Maman berbalik, Pak RT mematung di sana. Loh, ada tamu toh ini dari tadi. Mari, silakan masuk, Pak. Ucap Maman secara tersipu, lalu ngeloyor ke ruang tengah, kemudian lurus ke kamarnya. Tidak usah dibawa ke kamar, Surti. Di sini aja, biar di depan ini nemenin Ujang, ya. Ucapan Pak RT menghentikan langkah Maman. Tanpa menjawab, Maman berbalik dan membaringkan Surti di samping Ujang. Sementara Pak RT ngeloyor meninggalkan Maman. Beliau berjalan ke ruang tamu, menata meja, ditepikan ke tembok, dan juga kursi yang tadinya berada di tengah ruangan juga ditepikan ke tembok sisi yang berlawanan dengan letak meja. Setelah itu, ia kembali ke dapur, berusaha menyadarkan istrinya yang pingsan. Beberapa saat kemudian, Bu RT pun siuman. Beliau membuka mata dan berusaha memahami apa yang terjadi. Bagaimana keadaanmu, Bu? Apa masih pusing? Aku tidak apa-apa, Pak. Bagaimana Surti dan Ujang, Pak? Surti dan Ujang sudah tidak ada, Bu. Ketika mendengar jawaban Pak RT yang lemas penuh duka, Bu RT langsung bangkit. Ya, mari Pak, kita urus aja almarhum dan almarhumah. Ucap Bu RT begitu saja. Pak RT tampak bengong menatap istrinya. Mengerutkan kening dengan tatapan susah diartikan.
Kita perlu timba, handuk, dan air bersih nih. Kita mesti membersihkan jasad almarhum dan almarhumah. Jangan sampai pelayat melihat keadaan mereka yang sebenarnya. Ini bisa jadi bahan gunjingan, ucap Bu RT kemudian, berusaha menghindari tatapan Pak RT. Kemudian bangkit celingukan mencari yang diperlukan. Pak RT juga ngeloyor ke arah sumur lalu menimba air. Setelah memastikan semua yang diperlukan ada di tangan, Pak RT kembali ke ruang tengah. Bu RT tampak mengekor di belakangnya sambil membawa benda yang sama. Keduanya sempat terpaku sebentar, menyaksikan Maman yang masih linglung duduk di tepi pembaringan, menunggui Surti dan Ujang. Seperti dikomando, keduanya meletakkan timba di lantai lalu bergerak mendekati Maman. Keduanya duduk di samping Maman di sisi yang berbeda, mengelus bahu Maman yang tampak bingung untuk beberapa saat. Tapi kemudian Bu RT berucap, "Le, Man, anak istrimu sudah tidak ada, sudah diambil oleh Yang Maha Kuasa." Maman tampak terhenyak mendengar penuturan Bu RT. Matanya menatap lekat Bu RT dengan tatapan tidak percaya. Kemudian menatap Pak RT dengan sejuta tanya. Pak RT kemudian mengangguk dengan pasti. "Yang tabah ya, Le, yang tabah ya," ucap Pak RT memberi jawaban atas pertanyaan Maman. Maman terlihat bingung menatap Bu RT dan Pak RT bergantian. Bu RT terlihat berbisik di telinga Maman, entah apa yang beliau bisikan. Di situ tangis Maman kembali pecah. Bu RT memeluk Maman bagai sedang memeluk putranya, membiarkan Maman meluapkan kesedihannya. Sementara Pak RT mulai membersihkan darah di kepala dan tubuh Ujang. Beliau terlihat celingukan mencari sesuatu. Matanya memindai seluruh ruangan, menemukan benda yang dicarinya di atas televisi. Ya, dia mencari sebuah gunting. Gegas beliau mengambil gunting itu lalu kembali ke jasad Ujang. Diguntingnya pakaian Ujang lalu disingkirkan dari tubuhnya. Bercak darah tampak mulai mengering di baju Ujang yang teronggok di samping dipan. Mata Pak RT menatap ngeri untuk beberapa saat onggokan baju Ujang yang beliau jatuhkan. Lalu fokusnya kembali ke jasad Ujang yang terbujur kaku. Darah juga tersisa di beberapa bagian tubuhnya, terutama di kepala. Sebagian rambutnya lengket jadi satu karena darah yang mulai mengering. Tanpa pikir panjang, Pak RT memotong rambut Ujang. Ditipiskan hingga seperti potongan tentara. Dibuatnya serapi mungkin. Semua pekerjaan itu diselesaikan dengan sangat cepat. Setelah rambut Ujang rapi, Pak RT mulai membersihkan kepala dan seluruh tubuhnya. Begitu selesai, beliau masuk ke kamar Maman, kembali dengan membawa beberapa helai kain jarik. Kain jarik itu sebagian dipakainya sebagai penutup meja di ruang tamu, sebagian diletakkan begitu saja di kursi. Saat Pak RT hendak mengangkat tubuh Ujang, Maman tiba-tiba berdiri. "Biar saya saja, Pak." Ucapan Maman menghentikan Pak RT. Beliau mundur dan memberi ruang kepada Maman. Masih berurai air mata, Maman mengangkat jasad putranya dibawa ke ruang tamu. Diletakkannya jasad Ujang di meja yang sudah disiapkan oleh Pak RT. Lalu diambilnya satu kain jarik untuk menutupi jasad Ujang. Disisakannya bagian kepala. Dibelainya dengan lembut kepala Ujang. "Le, Cah Bagus, mohon maafkan semua kesalahan Bapak ya." Bahu Maman kembali terguncang karena tangis. Sudah tidak dapat berkata apa-apa lagi. Pak RT memegang bahu Maman, mencoba untuk menguatkan. Beberapa saat kemudian, Maman mengusap kasar wajahnya, lalu bergegas kembali ke ruang tengah. Bu RT sedang menggunting pakaian Surti. "Biar saya saja, Bu," ucap Maman dengan memohon.
Kamu yakin, Le? Inggi, Bu, saya yakin. Bu RT pun mundur memberi ruang kepada Maman untuk merawat istrinya. Dengan cekatan, Maman menggantikan pekerjaan Bu RT. Sekuat tenaga ia menahan agar air matanya tidak jatuh. Saat tubuh Surti telah bersih, Pak RT juga telah menyiapkan meja di ruang tamu untuk jasad Surti, berdekatan dengan meja di mana Ujang dibaringkan. Dengan isyarat, Pak RT meminta Maman untuk meletakkan jasad Surti di meja yang telah ia siapkan. Beberapa saat setelah jasad Surti dibaringkan di samping Ujang, pelayat mulai berdatangan. Narto orang pertama yang datang bersama beberapa warga desa membawa peralatan untuk memandikan jenazah dan juga kain kafan serta peralatan untuk mengkafani lainnya. Bu RT tampak sibuk di ruang tengah membersihkan sisa kekacauan. Kemudian bergegas ke dapur untuk membersihkan sisa darah Ujang yang mulai mengering. Sejenak tampak kengerian di mata Bu RT menatap lantai dapur berlumuran darah. Bau anyir darah menusuk hidungnya. Isi perutnya langsung naik. Sekuat tenaga Bu RT menahan diri agar tidak muntah. Matanya memindai seluruh ruangan. Di tembok juga ada sisa darah. Mungkinkah Ujang terbentur tembok hingga kepalanya terluka dan mengeluarkan banyak darah, lalu meninggal karena kehabisan darah? Batin Bu RT mengira-ngira. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka berdua ya? Bu RT mengerutkan kening berusaha mencari jawaban atas teka-teki meninggalnya Surti dan Ujang. Namun tetap saja buntu. Ngeri sekaligus sedih menghimpit dada. Ada rasa sakit di ulu hati setiap kali mengingat kejadian yang menimpa Surti dan Ujang. Apalagi saat mengingat Maman tiba-tiba histeris memeluk Ujang. Beberapa saat kemudian, Bu RT mulai membersihkan tembok dan lantai dapur, berusaha mengabaikan ngeri dan rasa sakit yang ada di dada. Aku tidak ingin para pelayat melihat ini dan jadi bahan gunjingan. Maman beruntung memiliki tetangga seperti Bu RT dan Pak RT ini. Sesaat setelah Bu RT menyelesaikan pekerjaannya, ibu-ibu mulai berdatangan. Bu RT pun mulai disibukkan menemui para pelayat. Dan malam itu, setelah acara tahlilan selesai, tampak Pak RT, Narto, dan beberapa warga masih menemani Maman di ruang tamu. Maman hanya diam terpakur memikirkan apa yang sesungguhnya terjadi dengan Surti dan Ujang. Rumah tidak dikunci, Pak, dan tidak ada kerusakan. Makanya pelakunya masuk secara leluasa. Bisa jadi memang bertamu atau Surti lupa tidak mengunci pintu. Maman mulai mengira-ngira, memikirkan segala kemungkinan. Saat aku datang, darah masih segar, Pak. Makanya kejadiannya belum lama. Kenapa terjadinya di dapur? Apa pelakunya orang yang kami kenal? Ya, tidak tahu, Pak. Jika bukan orang yang kami kenal, tidak mungkin loh Surti menemuinya di dapur. Surti itu orang yang sangat menjaga tata krama. Pastinya akan mempersilahkan tamunya untuk duduk di ruang tamu. Atau mungkin Surti ke dapur untuk menyiapkan teh atau kopi, lalu tamunya mengikuti ke dapur. Maman terus sibuk dengan pikirannya sendiri. Lalu kenapa Ujang ikut terlibat ya? Apa mungkin dia berusaha menolong Surti? Tiba-tiba Maman bangkit. Mau kemana, Le? Mau kemana? Tanya Pak RT dan Narto hampir bersamaan. Jelas ada kekhawatiran dalam pertanyaan mereka. Hanya mau melihat kamar Ujang, Pak. Maman tampak canggung, kemudian ngeloyor menuju kamar Ujang. Ia memindai seluruh isi ruangan kamar. Semuanya rapi. Yakin tidak bisa menemukan apapun di kamar Ujang. Maman keluar dari sana menuju dapur. Ternyata masih banyak ibu-ibu di sana. Karena canggung, Maman kembali ke ruang tamu. Satu-satunya petunjuk yang kumiliki hanya alat bantu pernapasan.
yang kutemukan di dekat jasad Surti. Aku akan mulai dari sana. Aku ingin tahu apa penyebab semua ini dan siapa yang melakukannya. Aku akan cari